Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa karabatihi wa zurriyatihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wal awliya wa syuhada wa salihin khususan lil imami qutbil maqami sultanil awliya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa ila ruhi qutbil ahwali Sayyidil Imami Abi Yazid Al-Bustami wa ila ruhi qutbil ulumi Sayyidil Imami Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa ila ruhi Sayyidi Syekh Muhammad bin Abdul Karim Salman Al-Madani wa ila ruhi Sayyidi Syekh Muhammad Rashid bin Abdullah Al-Banjawi Sayyidi Syekh Al-Banjawi Sayyidi Syekh Muhammad Kashif Al-Anwar bin Naji Ismail Sayyidi Syekh Muhammad An-Anshar wa khususan ila ruhi Sayyidil Imam Yahya bin Syaraq An-Nawawi Sayyidil Imam Syekh Abdurrahman bin Abi Bakr Jalaluddin As-Sayyid wa ila ruhi Sayyidil Imam Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani wa Sayyidil Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad ila Sayyidil Imam Syekh Ahmad bin Husain Al-Ma'rubi Abi Suja wa Sayyidil Imam Syekh Ibrahim Al-Bajuri wa ila ruhi Sayyidil Imam Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Malik wa ila ruhi Sayyidil Imam Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani wa li arwahi ahli sanadina al-muttasil ilayhim khususan ila ruhi Sayyidi wa mursyidi wa murabbir ruhi Sayyidi Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghanis Al-Banjari ila arwahi jami'i masyayikhina wa masyayikh man Allah al-Karim yatabashshahum birrahmah wal maghfirah wa yu'li darajatin bil jannah yu'addu alaina wa ala ahli baitina wa auladina wa zurriyatina min barakatihim wa min barakati ulumihim wa asrarihim wa anwarihim wa ma'aribihim wa karamatihim bi sirrin nabi wa alin nabi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah, assalamu alayka ya sayyidi ya Habiballah, assalamu alayka ya sayyidi ya khaira khalqillah, assalamu alayka ya imam al-anbiya wal mursalin, assalamu alayka ya khataman nabiyyin, assalamu alayka ya rahmatan lil alamin, assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid darain amin. Fiqh mana semuanya. Wa in kanat hamilan mana sama wa gairul apa wa gairul mutawaffa'an zawjuha wa gairul mutawaffa'an zawjuha in kanat hamilan fa'iddatuha biwad'il hamli al-mansubi li sahibil iddati wa ghairul mutawaffa anha, dan perempuan yang bukan wafat darinya suaminya, in kanat hamilan, jika keadaan ia hamil, fa'iddatuha, maka iddahnya biwad'il hamli, dengan melahirkan kehamilannya, al-mansubi, yang dinisbahkan li sahibil iddati, bagi pemilik iddah.
Maksudnya yang lewat dijelaskan bahwa yang beriddah itu adalah perempuan, bukan seorang suami. Nah, perempuan yang beriddah itu ada dua macam. Pertama, perempuan yang cerai hidup, yang kedua cerai mati. Begitulah. Nah, tahu bahasa kitab mutawaffan anha zawjuha, yang kedua wa ghairu mutawaffan anha zawjuha. Ada orang perempuan beriddah karena kematian suami, yang kedua karena bukan kematian suami. Gitu lah. Nah, bahasa kita tadi nih supaya nyaman, bahasanya iddah itu karena cerai. Cerai itu ada dua, cerai hidup, cerai mati. Nah, sekarang yang kita ceritakan atau yang kita bahas ini adalah perempuan yang tidak meninggal suaminya, berarti cerai hidup. Nah, sekarang cerai hidup ini kan ada dua macam. Satu, perempuannya hamil, yang kedua perempuannya tidak hamil. Kan begitu. Nah, secara umum perempuan yang dicerai oleh suaminya, dia harus menjalani masa iddah atau masa bertahan, tidak boleh nikah dengan laki-laki kawin selama salah satu kurun 3 kali suci daripada haid, sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat Al-Quran. Allah berfirman, walil mutallaqati yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru'in. Gitulah, perempuan yang dicerai oleh suaminya, dia wajib beriddah selama 3 kali suci daripada haid. Itu nama umum balola. Selebihnya ada bahasan. Nantinya ada bahasannya cerai hidup tapi kada pernah dipakai, bagaimana? Cerai hidup tapi talaknya talak 3, bagaimana? Bukan lain dah. Itu turunan bahasanya. Kemudian adapun orang yang meninggal suaminya, kita sudah jelas semalam lah wal alladzina yafuna azwajuhunna yatarabbas wallati yatawaffawna azwajahunna yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa asyra. Perempuan yang meninggal suaminya, dia harus menjalani masa iddah. Masa iddah dia bertahan, tidak boleh dulu kawin dengan laki-laki lain. Masa bertahannya adalah arba'ata asyhurin wa asyra, 4 bulan 10 hari. Sudah selesai 4 bulan 10 hari, 11 hari, hari ke-11-nya nikah boleh. Jelas-jelas. Nah, sekarang ini cerai hidup tapi perempuannya hamil, bagaimana? Kita wa ghairul mutawaffa anha zawjuha, perempuan yang bukan meninggal suaminya dalam kurung, atau perempuan yang dicerai oleh suaminya, artinya cerai hidup. In kanat hamilan, jika keadaan dia hamil, fa'iddatuha, maka iddah perempuan itu biwad'il hamlil mansubi li sahibil iddah, yaitu dengan melahirkan kehamilannya yang dinisbahkan kepada pemilik iddah. Maksudnya begini, perempuan yang diceraikan oleh suaminya sedangkan dia dalam keadaan hamil, satu, cerainya jatuh.
Jadi perempuan cerai dalam keadaan hamil, talaknya atau cerainya itu jatuh dalam pengertian sah berlaku. Yang kedua, sekalipun sah dan berlaku, tetapi hukumnya haram. Haram bercerai di saat istrinya hamil, sekalipun cerainya sah. Tetapi jangan dilakukan karena itu adalah haram. Toh kalau memang terlakukan juga menceraikan istri di saat hamil, maka talaknya itu jatuh, perceraiannya itu sah, berarti harus beriddah. Nah, iddahnya bagaimana? Gini dulu. Ketika seorang istri diceraikan suaminya dalam keadaan hamil, cerainya itu sah, hukumnya haram tapi tetap sah, dan dia beriddah. Masa iddahnya adalah biwadil hamli, sampai melahirkan. Berarti melahirkan, ya setelah ini setelah menghabiskan nifas terserah. Nang jelas begitu dia melahirkan, iddah selesai. Nah, maka ini jadi permasalahan, Rahmat. Jadi permasalahannya begini, kalau hamilnya itu baru hamil 2 bulan, maka iddahnya berapa bulan? 7 bulan, berarti lama kan? Lama. Makanya dalam fikih bercerai di dalam istri saat istri yang hamil hukumnya haram. Walaupun sah. Lo kenapa haram? Kan perceraian itu kan boleh. Lo kenapa haram istri hamil? Lidorariha, karena menyakiti perempuan. Gitu. Karena menyusahkan perempuan. Kasihan perempuan disusahkan. Susahnya apa? Susahnya dituli muddati iddatiha, karena masa iddahnya lebih lama. Kan kasihan kan? Kalau dia hamil 2 bulan, diceraikan suaminya, baru habis iddahnya sampai melahirkan, itu sudah 7 bulan. Dan orang udah menuju menikahi hanya lahir itu, ujur orang lapangannya juga masih bicet juga, nikah buat apa? Selesaikan dulu nipasnya 60 hari lagi, 2 bulan lagi. Berarti 9 bulan baru apa? Baru dia nikah. Kan kesian. Berlama-lama pohmaan dari ditanjangi. Kan kesian. Maksudnya bukan masalah menanjangi itu, Rahmat. Perempuan itu membutuhkan beberapa hal. Baik mengerti pernikahan itu. Perempuan itu satu, butuh penanggung jawab. Dia butuh penanggung jawab. Bertanggung jawab apa? Bertanggung jawab ongkos, bertanggung jawab untuk dunia dan akhirat. Yang kedua, perempuan itu butuh pengaman. Lain butuh itu lain, memerlukan aja lah. Karena dia membutuhkan Perempuan itu membutuhkan atau memerlukan pengaman. Kenapa? Karena perempuan itu apabila janda ini suka diganggu oleh laki-laki buaya. Wah, janda itu kesian, mulainya hidupnya terganggu, selalu diganggu. Jangankan janda muda, janda tua aja itu ada janda mengganggu. Siapa yang mengganggu itu bisa laki-laki, bisa bini-bini. Kalau bini-bini gangguannya usel. Umayyir ini lawasnya cerai, ada nikahan, ada kawin-kawin lagi, jarhan kasihan kalau janda. Ini lakasnya kawin getah satu jarhan macam-macam, walau janda kasihan janda. Kasihan jadinya daripada akan getah.
gitu. Belum laginya diganggu oleh laki-laki nang usil. Jadi berat jadi janda itu marai berat gam. Kadanya yang rindu aja berat, janda itu berat. Status janda itu berat, kadang nyaman-nyaman, takut nih jadi binian yang janda. Nah kecuali janda piot, namun janda piot itu ada apa-apa lah. Janda piot, janda umur 60 tahun itu ada apa-apa lagi. Ujurang kawin biar mau tua-tuanya kawin gagal aja, terserah saya sih. Punya sisi daripada aku ada kawan hidup. Lah, paham lah. Jadi, tapi apabila janda ini sudah kawin, ya aman. Ayo, ada lagi yang dia coba kan? Ujian lagi, ujian macam-macam yang bibi udah nenek. Nah, aman adanya. Nah, jadi perempuan itu membutuhkan, memerlukan pengaman. Kemudian perempuan itu butuh teman. Temannya itu saja. Teman dalam kehidupan, teman di ranjang, itu termasuk teman membutuhkan butuh. Itu dah. Jadi kamu jangan mengatakan jangan meniwasani kawin kada. Lagi perempuan kawin itu bukan hanya untuk memerlukan kebutuhan seksual kada. Karena ingatkan perempuan itu membutuhkan penanggung jawab, membutuhkan pelindung atau pengaman. Perempuan itu membutuhkan apa? Teman. Bahkan perempuan itu membutuhkan imam nang membimbing dia dalam kehidupan dunia sampai kehidupan akhirat. Kasihan kalau itu punya lawas. Anunya cerai, dicerai di waktu hamil, iddahnya lama, kesian nih. Kesian yang laki maka mun lalakiannya ya Allah ya Karim. Ngaran dijual lalakian hanya dicerai esoknya kawin. Lalakian ini hari ini bini mati esok seminggu kemudian kawin. Iya benar kan Bapak. Sayyidina Ali karramallahu wajhah meninggal istri tercinta tuh. Istri yang sangat tercinta, putrinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayyidatu ahli nisa'il jannah, pemimpin perempuan di surga. Nisa'u itu afdalun nisa'il alamin, sepaling hebat perempuan di alam dunia ini. Meninggal istri yang bernama Fatimah Zahra, seminggu setelah meninggal kawin nikah. Jika jangan meninggal kubur bini jar belum karing kan butuhkan karing ada dalilnya. Bini biar paham, jangan mensyarati laki bila aku mati mengganda karing kubur gua hanya mati kada membutuhkan itu. Bini bila aku mati langkahi mayatku dulu hanya kada boleh kawin karena para itu kada perlu melangkah mayat. Mun laki-laki rahmatain kada apa jualah dah. Seminggu meninggal bini kawin, seminggu cerai kawin. Ujar bini-bini kami nasib, nasib. Iyalah, nasib apa? Nasib pakai iddah mati, iddah cerai mati, cerai hidup. Paham? Lah. Jadi perempuan yang hamil dicerai oleh suaminya, talaknya jatuh walaupun hukumnya haram, masa iddahnya lebih lama, yaitu setelah melahirkan habis. Wa in kanat hailan wa hiya min zawatin aisawahi bil hawidi. Jika dia orang hail, hail ini bukan hamil. Jika dia perempuan itu bukan hamil, wahya min zawati aisawahi bil haid, sedangkan dia dalam keadaan haid. Bagaimana perempuan
dicerai suaminya sedangkan dia orang yang masih haid, bukan dalam keadaan haid ya, sawahibil haid, masih haid. Apa maksudnya? Maksudnya begini, perempuan itu ada yang menstruasinya aktif. Nah, tapi kayak ada menstruasinya sudah kada aktif. Paham apa? Nah, perempuan yang menstruasinya itu bahasa keren dong, atau haidnya masih aktif, nah itu iddahnya fa'iddatuha salah satu qur'in. Lalu dicerai suaminya, dia beriddah dulu. Berapa iddahnya? Salah satu quru', yaitu 3 kali al-adharu, 3 kali suci daripada haid. Punya 3 kali suci daripada haid. Kadang-kadang kalau dia seseorang yang masih haid dan dicerai suaminya bukan dalam keadaan haid, gitu. Nah sekarang ada lagi perempuan itu nanti kisahnya beda lagi, yaitu perempuan yang sudah kada haid, berhenti haid. Kalau dalam bahasa Al-Quran, perempuan yang kada haid lagi itu disebut sinul ya'si. Perempuan yang umurnya sudah kada haid lagi. Bahasa keren sekarang ini adalah perempuan yang menopause. Nah, itu dah. Nah, perempuan yang menopause-nya ceritanya lain lagi kalau dicerai suaminya. Umpama perempuan ini umurnya sudah 60 tahun, sudah tidak haid lagi, sudah menopause, lalu dicerai oleh suaminya. Bagaimana yuk? Iddahnya salah satu quru' enggak haid lagi. Pahamlah, paham? Ada aja perempuan umur 50 berhenti haid atau menopause, lalu dicerai oleh suaminya. Masa iddahnya bagaimana? Nanti dulu. Pembahasan itu nanti dulu. Pahamlah? Nah, ini yang perempuan yang produktif haidnya dulu. Produktif haid berarti perempuan muda nih. Perempuan muda, nah sekarang itu bahasanya itu perempuan kawin muda. Ini sudah kawin muda. Lalu umur 25 tahun cerai, umur 16 kawin, 25 cerai, berarti 9 tahun berumah tangga, jadilah janda muda, anak 2. Anak 2. Masih haid lah, masih. Nah maka ketika dia dicerai suaminya wajib menjalani masa iddah, bertahan dulu, jangan kawin dulu dengan laki-laki lain, itu satu. Yang kedua, di dalam masa iddah dia boleh rujuk dengan suaminya atau rujuk suaminya dengan istrinya, tidak perlu harus nikah kembali, begitu. Nah, berapa masa iddahnya? Yaitu salah satu quru', 3 kali suci daripada haid. Nah, sekarang kalau dicerainya, hari ini dicerainya, besok haid. Bahkan sehari hari sucinya tak? Suci kada? Nah, coba lihat. Wa in tulikat tahiran. Jika diceraikan dia dalam keadaan suci, bi an baqiya min zamani tuhriya, seperti tersisa masa sucinya, baqiyatun ba'da talaqiha, ada tersisa beberapa hari ba'da talaqiha, setelah cerainya, in qaddat iddatuha bi ta'nifi haidin salisatin, maka berlalulah masa iddahnya bi ta'nifi haidin, dengan ta'an yang ledah.
dengan ta'an dengan kepastian fi haidatin rabi'ah, di haid yang keempat. Amakia min baqiyaiha la yahsabu Qur'an. Apa yang tertinggal daripada haidnya tidak disebut Qur'an. Nah, kalau orang di apa bahasanya diceraikan suami dalam keadaan suci, 5 hari nih suci, 5 hari kemudian haid, mandi kan? Berarti satu suci udah dia mandi suci kedua, kemudian haid lagi suci ketiga, kemudian haid lagi suci keempat, baru boleh nikah. Ya kan? Sama jauh 3 kali suci wudhunya lah, sama aja. Tapi kita bacaannya salah satu quru 3 kali suci yang keempat atau haid yang keempat, menghadapi haid yang keempat itu sudah. Wa in kanat tilkal muddatu saghiratan aw kabiratan lam tahid aslan. Jika adalah perempuan itu anak perempuan, anak kecil atau sudah tua, tidak mengalami haid sama sekali, walam tablugh sinnal ya'si, dan tidak sampai umur putus haid, aw kanat mutahayyiratan aw aisatan, atau adalah dia perempuan mutahayyirah itu bingung. Itu masa haidnya kada normal, au aisatan atau aisah, sudah terputus haidnya, fa'iddatuha salah satu asyhurin hilaliyatin, maka iddahnya 3 bulan. Karena begini, kita rinci mulai perempuan tuha ya. Ini perempuan sudah tuha, sudah umur 60 ke bawah, mulai 50 sampai 60 terus ke atas, dihitung sudah berhenti haid atau menopause lalu dicerai oleh suaminya. Nah, masa iddahnya berapa? Salah satu asyhurin, 3 bulan. Paham? Jadi perempuan yang sudah menopause, yang tidak haid lagi, lalu dicerai oleh suaminya, maka dia harus menjalani masa iddah. Masa iddahnya itu adalah 3 bulan. Ini orang sudah sampai umurnya sinul yasi, atau perempuan ini memang sedari awal ada haid, umurnya muda. Pahamlah. Ini perempuan umur muda, tidak haid, kawin, tidak haid, sampai umur 25 tidak haid. Kada haid, cerai oleh suaminya, bagaimana iddahnya? Salah satu asyhurin, iddahnya 3 bulan. Sudah, paham bar? Nah, sekarang perempuannya kecil, anak-anak, belum haid, umur 10 tahun kawin, belum haid, umur 11 tahun cerai, terus gimana iddahnya? Belum haid, salah satu asyhurin, 3 bulan. Nah, sekarang perempuannya itu mutahayyirah. Arti mutahayyirah itu perempuan yang bingung menghitung masa haidnya. Kadang 2 bulan baru haid, kadang 3 bulan baru haid. Wah, ini kesian banget. Ini bagaimana? Aku jadi gini 4 bulan sekali haid, 4 bulan sekali haid, 4 bulan sekali haid. Lah, dicerai oleh suaminya. Apa salah satu quru? Ya kan? Salah satu quru? Enggak lah, 3 bulan aja. Kemudian nang Aisyah, perempuan Aisyah pun tetap 3 bulan. Jelas adalah lawanlah. 3 bulan.
Hilaliah 3 bulan hitungan Qamariyah 30 tuh, orang 31 in ittabaka talaqwa ala awal syahri, kalau memang sesuai talaknya itu di awal bulan, bila kada ya dihitung 3 bulan lah. Ini kalau hitung maunya 3 bulan kayak mau hitung jarak lain cerainya 1 Muharram. Wah, cerai 1 Muharram, udah Muharram, Safar, Rabiul Awal, 1 Rabiul Akhir nikah. Kenapa? Semula 3 bulan lah. 3 bulan. Gitu. Fa'in tulikat bi asna'i syahrin, maka jikalau diceraikan di pertengahan bulan, faba'dahu ilalani, maka sesudahnya 2 bulan disempurnakan wayak mulul munkasiru salasina yaman minas syahri rabi, dan menyempurnakan yukmalul munkasiru, disempurnakan nang terpisah tadi salasina yauman 30 hari minas syahri rabi, di bulan yang keempat tadi. Pokoknya jumlahnya 3 bulan lah gitu aja. Nah, habis. Fa'in hadatil mu'tadatu bil asyuri, maka jikalau haid perempuan itu dalam beberapa bulan itu pas haidnya, nah beda salah satu quru, iddahnya salah satu quru, wajib iddatu bil iqra, maka wajib iddahnya dengan salah satu quru, au ba'da inqidal asyuri, atau setelah selesainya beberapa bulan, sudah 3 bulan haid, ya sudah selesai sudah. Ada perlu lam tajib al iqra, kada wajib salah satu quru. Nah, beres. Nah, sekarang ini masalah yang banyak. Hari ini perempuan kawin dengan seorang laki-laki, kawin dipaksa atau kawin kada kebaikan, seminggu cerai, tapi kada pernah ditumbuk, mau ditumbuk pulang bahasanya, kada pernah dikumpuli, kada pernah dukhul, kada pernah berkumpul, itu bagaimana? Begitu lah. Itu masalah barunya warai. Nah, ini kita bahas akan datang. Kalau ini kan aku jar kau guru kami kawin jar seminggu cerai, tapi kan di Surabaya dapat ngejar ulun belading menguring jar. Apa guring belading begini? Rupanya kawin dipaksa nih, laki-lakinya tuha kaya raya, sedangkan bini-bininya ini menunggu pondokan, kasihannya bang. Ya Allah, pondokan sudah ngilung luas banget, mulai belajar nyetam nyembah sampai betul hari. Ujir lang witan, hawataikan dah hatam bungor. Takoni jiwa ni pabilanya melamar, bila melamar diterima, takoni pondokannya kawalah kadedepang lagi jar hendak hendak banget menikahi, cuma belum ada ongkos nikahnya. Berapa gerang jujuran dulu jadi deh, yang ada larangan 30 juta jujur, ini kamu 30 juta bikin pusing. Kadang kawan memberi jawaban pasti. Lalu kalau begitu kata ibundanya, ujar mamanya, itu ada laki-laki nah hendak, tapi nya duda bang anak satu, umurnya 55 tahun. Tapi kaya raya lo. Nggih ayo itu paksa, mau paksa boleh ding begunting nih. Mana besi lawar nih, besi lawar lepis guring. Mana begunting, ada sampai seminggu nang laki kada tahan cerai ya kita. Ya kalau dicerai oleh suaminya, tapi kada pernah dapat apa baik. Nah itu kayak apa idahnya? Idah kan gitu. Nah itulah bacaannya wal mutallaqatu qabla dukhuli biha la iddata 'alaiha.
ini kita bahas, jadi buka-buka dulu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.